hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke tempat kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Oh, terpujilah kami, bersyukur menarik kami ke dalam-Mu.
dekat denganmu. Selalu bersyukur, setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kasih yang ku terima dengan aku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, kami bersyukur setiap kali kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami tundukkan kembali pikiran, perasaan, kehendak kami Tuhan. Biar kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan. Persilahkan Tuhan, cari kami lagi. Terpujilah Engkau Tuhan.
Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom Pak, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan ya. Ada yang mau sharing pagi ini? Mau sharing ya? Hah? Lama gak sharing? Hah? Baik, puji Tuhan. Mak Yabes mau sharing? Tulang mau sharing? Gak dengar. Baik, ada ya? Signifikansi. Ya. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan gender. Dia melakukan pekerjaannya seperti yang dia inginkan. Dan dalam melakukan pekerjaannya, dia tidak tunduk pada batasan apapun. Tetapi sangat bebas. Namun setiap tahap pekerjaan memiliki signifikansi praktisnya sendiri. Punya keunikannya sendiri ya. Terbukti bahwa inkarnasinya selama akhir zaman adalah untuk yang terakhir kalinya. Dia telah datang untuk membuat semua perbuatannya diketahui. Jika di tahap ini dia tidak menjadi daging untuk secara pribadi, melakukan pekerjaan untuk disaksikan manusia, manusia akan selamanya berpegang teguh pada gagasan bahwa Tuhan itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Sebelum ini, semua manusia yakin bahwa Tuhan hanya bisa menjadi laki-laki dan bahwa seorang perempuan tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Karena semua manusia menganggap laki-laki memiliki otoritas atas perempuan. Mereka yakin bahwa tidak ada perempuan yang dapat memegang otoritas, hanya laki-laki. Terlebih lagi, mereka bahkan mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala atas perempuan dan perempuan harus menaati laki-laki dan tidak boleh mengunggulinya. Seperti itulah dari masa ke masa ya. Ya karena perkataan Paulus, dia melarang gitu kan ceritanya. Boleh, perempuan harus dibawa, harus di dapur. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, kata orang tuanya sama anak perempuannya gitu. Toh nanti kamu ke dapur juga. Dan memang saudara, kalau ini ya semuanya berkarir gitu, wah betapa tegangnya rumah itu saudara. Ya. Nah, jadi memang di satu sisi itu untuk keteraturan gitu ya. Tetapi bukan berarti seperti itu asalnya, aslinya. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan.
gitu ya. Makanya kali ini Tuhan datang dalam wujud perempuan. Namun di sorga tidak ada gender ya. Tidak ada gender. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak boleh mengatakan Tuhan itu laki-laki. Jadi kalau dia disebut Bapa, ya bukan laki-laki sebenarnya. Bapa itu artinya pencipta, gitu ya. Maksud seperti itu ya pengertiannya. Jadi Bapa itu bukan pengertiannya itu laki-laki, tapi Bapa itu artinya sumber, gitu ya. Jadi jangan mengatakan juga kalau Roh Kudus itu ibu, gitu enggak. Sifat feminim dari Allah, kayak gitu kan, untuk membuat bahasanya lebih indah. Gitu. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan itu sendiri. Jadi di sorga bukan 3 gitu. Ya. Jadi semua yang gambar ada 2 tahta, tahta Allah, tahta anak gitu ya. Ada Allah itu matahari, lalu anak itu untuk menggambarkan hubungan antara pencipta dan ciptaan. Jadi walaupun Yesus itu mengemban atau menampung seluruh kepenuhan Allah, namun karakter ciri wataknya itu saudara tidak berubah. Tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Pilihan dia mengosongkan diri. Itulah Kristus. Roh Allah yang sesungguhnya seperti itu. Watak Allah yang sesungguhnya begitu. Tidak meninggikan dirinya. Sekalipun dia yang tertinggi. Sekalipun dia pencipta, dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak berlaku semena-mena seperti iblis. Jadi dengan Tuhan menjadi manusia, disitulah saudara terbongkar segala keburukan iblis. Sehingga nantinya di dalam diri manusia itu dia memiliki kebencian terhadap iblis. Kebenciannya itu memuncak. Gitu. Tapi ingat sekali lagi, dalam diri Allah tidak ada kebencian yang negatif. Gitu. Jadi bukan seperti kebencian yang dimiliki oleh iblis. Gitu. Jadi kebencian yang dimaksud di sini adalah karena mencintai kebenaran. Timbullah kebencian. Kebencian terhadap kebohongan. Gitu ya. Cara lihatnya begitu. Jadi jangan terpaku pada kata kebenciannya. Terus dulu juga begitu gitu kan. Jadi siapa kau? Enggak ada lah musuh kita. Iya. Tetapi dalam hal mencintai kebenaran, kita mesti membenci kejahatan. Kita mesti membenci iblis gitu. Karena iblislah bapa segala dusta. Makanya kemunafikan sangat dibenci di dalam kerajaan Allah. Tampil di luar nampaknya baik, di belakang jahat. Itulah yang ditampilkan oleh roh agamawi. Agama menampilkan itu, saudara. Jadi dengan mereka puas dengan perbuatan kebenaran, mungkin sembahyang berapa kali sehari, melakukan sabat, melakukan puasa. Jadi dengan harapan mereka itu dapat pahala, dapat perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan menjagai dia, Tuhan memelihara dia. Tuhan sangat membenci
Sifat yang seperti itu, saudara. Lebih tepatnya, saudara, juga firman Tuhan sangat mengancam itu. Nah, makanya saudara, melalui kebenaran, dibiarin malah belanja. Di masa lalu, ketika dikatakan bahwa laki-laki adalah kepala perempuan, ini ditujukan kepada Adam dan Hawa yang telah diperdaya oleh ular. Bukan ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana mereka telah diciptakan. Jadi itu karena telah jatuh ke dalam dosa. Itu. Karena kan pada waktu itu kan perempuan itu kayak take over dia pada waktu itu. Kan dia yang berinisiasi kan untuk mengambil buah itu. Kan ada dua jenis kan berarti kan manusia pada waktu itu. Laki-laki dan perempuan. Ya, dikembangkan dari situ. Nah, jadi waktu dia salah gitu kan, maka dibaliklah gitu. Jadi sekarang ya, kamu harus tunduk sama suamimu gitu. Tapi penciptaan awal tidak seperti itu. Jadi ketika Tuhan datang kembali, jadi ketika Tuhan datang dengan cara yang baru, jadi manusia itu kaget gitu loh. Nggak bisa kayak gitu. Alkitab bilang Tuhan itu laki-laki gitu. Ya, jadi saudara, firman Tuhan ini menyingkapkan firman itu yang sesungguhnya gitu. Jadi kita benar-benar secara perlahan harus tunduk kepada perkataan-perkataan yang baru ini gitu. Makanya dikatakan dia tidak dapat dibatasi. Dia bebas gitu. Jadi ada satu kemerdekaan, saudara. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia itu awalnya itu, saudara, memang seperti itu gitu. Dia nggak dikasih banyak aturan gitu. Aturan itu ada karena pelanggaran. Harusnya tidak ada pelanggaran. Harusnya tidak ada aturan. Maksudnya itu, aturannya itu harusnya itu bukan untuk manusia yang tidak taat. Aturan itu, Taurat itu adalah untuk mengatur pelanggaran manusia. Taurat itu adalah untuk orang berdosa. Kira-kira begitu. Karena banyaknya pelanggaran lah, maka banyak juga aturan. Karena memang habit manusia itu melanggar. Iya. Seandainya tidak ada aturan, seandainya tidak ada pelanggaran, ya tidak ada aturan. Tapi cobalah lihat, saudara, di mana-mana selalu aturan untuk dilanggar. Aturan apa saja, di bidang apa saja.
aturan selalu dilanggar. Nah, disinilah saudara ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika Tuhan menarik manusia kembali kepada Dia itu, maka disinilah saudara kita itu mulai mengenal watak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dengan Dia menjadi berinkarnasi dalam tubuh perempuan, kan berarti kan Dia kita panggil adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, menurut pikiran kita kan langsung kesombongan pria itu kan langsung diruntuhkan, saudara. Iya, langsung para laki-laki itu demo, saudara. Langsung para pemimpin-pemimpin gereja itu demo. Tidak benar itu. Dan mungkin pun para perempuan juga tidak senang juga. Karena apa? Karena ada perkataan yang diucapkan oleh Paulus itu loh saudara. Dari situlah kita ketahui bahwa perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Manusialah yang membuat itu menjadi firman Tuhan. Yang menetapkan perkataan Paulus itu menjadi firman Tuhan. Mereka mengatakan firman Tuhan berkata di dalam Alkitab. Gitu. Atau mereka berkata Alkitab berkata. Tapi apakah sejak semula demikian? Tidak. Sama saudara. Ketika mengenai perceraian kan kayak gitu kan. Kenapa Musa memberikan surat cerai, kata orang Yahudi, kata ahli Taurat kepada Yesus itu. Terus mengatakan apa? Karena ketegaran hatimu lah, maka Musa memberikan kamu surat cerai. Jadi bukan firman Tuhan itu. Itu karena ketegaran hatimu. Sejak semula tidak demikian. Allah membenci perceraian. Tetapi di situ juga tidak mati kan. Aturan itu tidak mati juga. Mana yang mau dipilih orang? Kalau seseorang berani untuk bercerai, berarti dia harus berani untuk hidup sendiri. Sebetulnya begitu aturannya. Tetapi walaupun apapun keputusan yang diambil, tergantung. Disitulah fleksibilitas daripada firman Tuhan itu. Disitulah kelenturan firman Tuhan itu. Jadi kita perhatikan di situ. Oleh karena ketegaran hatimu lah. Capek dia kan? Ya udahlah. Sama perjalanan kita juga demikian. Dia nggak bisa melarang. Udah, kamu nggak bisa pergi. Kamu di sini aja. Nggak bisa. Keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sebetulnya Tuhan itu nggak campur tangan. Enggak. Nggak begini, saudara. Karena aku sudah menebus kamu, kamu mesti di sini. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana. Kamu kan adalah milikku. Aku sudah mati untuk kamu. Kamu bukan milikmu lagi. Nggak sekaku itu. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak berubah oleh karena manusia berubah. Orang bisa aja sudah dengan mengetahui ini, saudara, mereka bisa mempermainkan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh
agama. Mereka memakai firman Tuhan untuk membodohi manusia yang lain. Saudara. Dari dulu seperti itu, saudara. Supaya para penjajah dulu tidak merasa berdosa, mereka membawa para penginjil, bayangin saudara. Mereka membawa para pendeta. Para pendeta juga, ya sudahlah, kan Injil mesti diberitakan. Ya sudahlah, mumpung orang kaya lagi pergi menjelajah dunia, ikutlah mereka. Tapi memang betul, mau bagaimanapun dibilang, akhirnya firman Tuhan itu tersebar kan. Kan kalau kita pikir-pikir kan, makanya kan orang-orang Muslim itu kan kenapa mereka tidak menerima Injil gitu. Karena dibawa oleh penjajah. Lalu penjajah itu selalu diidentifikasi sebagai orang jahat. Itulah saudara. Padahal mereka juga punya aturan. Mereka sebetulnya memberikan bagian kepada rakyat melalui para bupati. Para bupatinya yang sampai dengan hari ini selalu memotong di atas. Gak jujur dia. Makanya dikatakan ada kerja paksa. Sebetulnya tidak ada. Penjajah tidak membuat kerja paksa. Yang membuat itu adalah orang-orang pribumi yang ingin berkuasa. Gitu. Karena para yang disebut penjajah sebetulnya mereka itu fair play juga. Gitu. Ya walaupun ada juga yang ini gitu. Tapi pada umumnya demikian. Karena kan mereka juga punya Injil. Punya firman gitu. Gak mungkin hati nurani mereka itu menolak. Terus gitu. Gak bisa lah. Mereka juga baca Alkitab. Ketika ada di kapal mereka baca Alkitab mereka. Gitu ya. Supaya kita boleh melihat prosedurnya gitu. Dari sejak sekian lama. Bagaimana firman Tuhan itu yang sesungguhnya. Jadi dari firman ini saudara. Disinilah kita mengenal seperti apa sih sebetulnya Tuhan itu. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah firman. Seperti apa sih sebetulnya firman Tuhan itu? Apa sih artinya firman yang keluar dari mulutnya Tuhan? Apa dampaknya? Kalau dia itu kedatangan yang kedua kali mengambil rupa seorang perempuan, apa gunanya? Gitu. Karena manusia itu butuh dijelaskan dia. Karena kan manusia itu kan dari aslinya itu kan dia itu punya pikiran gitu, punya nalar gitu. Jadi ketika manusia itu mendengarkan satu perkataan gitu ya, maka dia membuat itulah kebenaran gitu. Menjadi kaku dia, menjadi mati dia. Karena kerusakan manusia tadi. Jadi takut dia sama Tuhan gitu loh. Tapi takutnya itu negatif. Lihat ketika pertama kali. Padahal kan Tuhan bilang kan, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Nggak ada di sana ancaman. Nggak ada. Yang ada adalah satu tindakan kasih. Sama seperti ketika kita melarang anak kita jangan dekat-dekat. Misalnya ketika kita lagi nyetrika. Jangan dekat-dekat ya. Nanti tanganmu kena, nanti terbakar. Dia kan gak ngerti apa arti terbakar. Dia gak ngerti arti panas. Jangan colok dekat-dekat dengan listrik.
nanti kesetrum. Dia nggak tahu tentang nyetrum gitu loh. Tapi apakah dengan melarang itu Tuhan itu membenci manusia? Apakah dengan orang tua melarang anaknya dia membenci anaknya? Tidak kan? Karena kasihnya kan, supaya anaknya tidak binasa kan, tidak terluka kan. Nah, tapi Adam dan Hawa pada waktu itu langsung mereka itu dicengkeram rasa bersalah dan pikiran mereka Allah pasti akan menghukum mereka gitu. Sama Kain juga begitu. Sama dengan yang tadi, karena ketegaran hatimu lah. Nah, makanya sekarang ini saudara, Tuhan ngajar kita itu lewat firman ini saudara. Jadi, makanya dia suruh kita berpakaian pesta. Apa artinya berpakaian pesta itu? Lupakan segala masalah. Apa saja. Semua orang tertuduh, saudara. Lupakan. Dan sekarang dengarkan firman Tuhan. Belajarlah daripada aku. Nah, waktu kita belajar itulah. Waktu kita itu membuka hati kita. Dengan penuh, dengan segenap hati kita. Disitulah tanpa sadar firman yang adalah kehidupan itu tumbuh di dalam kita, menyerang kita, memberikan pupuk kepada kita. Jadi tanpa sadar, tadinya kan firman itu kan di dalamnya kan ada pengertian kan, ada hikmat kan, di dalamnya ada kehidupan kan. Tapi itu kan kita tidak bisa lihat semua itu. Sama seperti kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sebuah benih, saudara. Nah, kita tahu kan. Mana kita tahu kekuatan yang ada dalam dia. Sampai dia diberikan di tempat yang tepat. Ketika dia dikuburkan, lalu saudara diberikan air. Diberikan nutrisi kepada dia. Kan petani kan tidak perlu dia belajar apa kandungan di dalam pupuk atau di dalam kotoran binatang gitu. Dia nggak perlu tahu. Dia tidak perlu menyelidikinya. Tapi karena sudah memang dia perhatikan kebiasaan gitu. Ketika kenapa kok tanaman di sekitar kandang ini kok subur-subur gitu kan. Makanya dia inisiatif. Dia nggak perlu meneliti seperti para peneliti. Enggak. Dia nggak perlu meneliti kehidupan di dalam satu benih gitu. Kalau enggak saudara, nggak jadi-jadi dia menanam benih padi itu saudara. Atau benih apapun. Gak jadi-jadi dia. Karena dia teliti terus. Gimana dia bertumbuh ya? Gimana? Seperti itulah saudara. Manusia berusaha mengajari manusia yang lain supaya mengenal Tuhan. Jangankan orang lain, dia pun tidak mengenal Tuhan. Jangankan orang lain, jangankan jemaatnya, dia pun gak mengenal. Padahal saudara mungkin dia sudah jungkir balik saudara, mempelajari firman Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kehampaan. Justru mereka menjadi antikris. Oh, kalau mereka disebut antikris, sampai mati pun aku tak menerima.
kalau melalui firman Tuhan yang dikatakan Paulus itu adalah antikris itu. Yes. Itu bisa demo. Ini menghujat orang kudus itu. Sama seperti agama lain juga begitu kan. Membenarkan semua apa-apa saja yang dilakukan oleh junjungannya. Sama dengan keturunannya gitu. Walaupun misalnya tidak betul keturunannya itu, tapi kalau sudah disebut Habib gitu, waduh, siapa yang ini Habib akan berurusan dengan Allah gitu loh. Sama, hamba Tuhan juga begitu kan. Jangan menuntut orang yang diurapi oleh Tuhan, jangan menjamin nanti kamu mati gitu. Apakah benar seperti itu? Dari firman Tuhan ini saudara, kita diajar secara perlahan. Tuhan tidak pernah meninggikan manusia supaya manusia itu sewenang-wenang terhadap manusia lain. Tidak. Justru Tuhan yang paling tinggi itu mengambil rupa seorang hamba. Gitu loh saudara. Jadi saudara, dari firman Tuhan ini saudara, ketika dia bawa kita masuk ini saudara, dia benar-benar sepertinya merendahkan derajat kita. Iya. Kadang-kadang sudah sampai mereka itu sudah mati-matian mengikut Tuhan. Tapi mereka melihat sepertinya Tuhan tidak membela mereka. Iya. Pas mereka udah di ujung penghukuman itu ya, mungkin mereka menunggu dalam hati mereka supaya Tuhan menolong mereka. Iya. Sama seperti Yesus kan ketika dia berdoa, dia tidak melihat Bapaknya. Ketika pas dia mau menyerahkan nyawanya itu, tiba-tiba dia hilang Bapaknya. Jadi setiap orang harus mengalami itu. Aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kayak gini gak bisa lepas dari sini. Lama sekali rasanya. Sepertinya pertolongan tidak datang. Sampai genap waktunya. Kapan genap waktu? Sampai pekerjaan Tuhan itu selesai dalam diri seorang. Kapan selesai? Siapa yang tahu? Kalau kita nunggu waktu Kronos, maka rasanya lama sekali. Tapi kalau kita bandingkan dengan waktu Kairos, itu sangat singkat sekali. Kairos itu waktu kekal. Walah, dibandingkan 1000 tahun. Itu kan 1000 tahun loh. Dibandingkan 1000 tahun, apa sih umur 60 tahun, 70 tahun. Dibandingkan 1000 tahun. Kalau kita mengingat misalnya perjalanan kita, rasanya kita menderita selama kita hidup. Dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya. Adakah artinya itu? Kalau kita mau katakan, adakah kita menderita selama 70 tahun? Tidak pernahkah kita mengecap segala yang baik? Tapi sekalipun kita tidak mengecap yang baik, kalau dibandingkan dengan 1000 tahun, adakah artinya itu? Makanya gambarannya itu Tuhan memberikan gambaran Lazarus. Sampai masa matinya, boroknya tidak sembuh. Ya dia terus ada di sana. Seandainya dia itu iri dengan orang-orang lain, iri dengan orang-orang yang sehat gitu, apakah nggak makin menderita dia saudara? Kalau dia tidak menerima keadaan.
Ya kan? Oh, nggak ada disebutkan di sana dia menjadi seorang nabi karena penderitaannya. Nggak ada. Tidak ada diceritakan hal yang baik. Setelah selesai kehidupan, barulah dibuat pemisahan. Itu gambaran untuk kehidupan manusia. Nah, tapi sekarang saudara, dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, keadaan manusia itu disingkapkan. Saudara. Itulah yang perlu kita perhatikan. Itulah yang perlu kita pelajari. Tentu saja seorang perempuan harus menaati dan mengasihi suaminya. Gak boleh setelah mengetahui kebenaran. Enggak. Sekarang karena firman Tuhan bilang sama gendernya. Jadi sekarang papi yang masak. Kalau hari ini kita bagi tugas. Senin sampai Selasa sampai Rabu. Mami yang masak. Kamis sampai Minggu. Papi yang masak. Selasa sampai ini mami yang cuci. Ini papi yang nyuci. Apakah begitu? Setelah mengetahui kebenaran. Tidak. Ada kodratnya. Jadi kenapa ada ibu rumah tangga? Apakah laki-laki bilang, kamu gak tahu ya betapa beratnya kerja. Kalau dia misalnya kerja berat di galangan. Misalnya. Jadi kalau papi pulang, harus sudah siap semua. Misalnya gitu kan. Ada kopi, ada ini gitu kan. Gak tahu. Ibu rumah tangga lebih capek gitu. Saya kemarin ketika saya lihat selama 2 minggu ini saya perhatikan kakak saya. Sampai saya bilang kemarin di depan abang saya, ih kakak ini kayaknya nggak ada berhentinya loh. Berhentilah, semua dipegang dia. Kamu gak usah ngomong kayak gitu di hadapan abang belakang. Tapi saudara, itu cukup membuat dia terhibur. Hanya dengan perkataan seperti itu. Tapi apa yang dikerjakannya itu kan membuat segala sesuatu menjadi nyaman. Nah, saudara, itu sebabnya dikatakan tadi, tentu saja seorang perempuan harus mentaati dan mengasihi suaminya. Dan seorang suami harus belajar untuk menafkahi dan menyokong keluarganya. Barulah terjadi balance. Barulah terjadi keseimbangan. Harus ada. Ketika istri saya bilang, saya tidak bekerja. Saya tidak akan bekerja lagi. Karena saya kepala rumah tangga. Maka seperti tadi itu saudara. Saya harus tanggung jawab. Karena memang kodrat saya sebagai kepala rumah tangga. Saya nggak bisa paksa istri saya. Oh, kita harus bersama-sama ini. Kita kan sudah sama-sama ini, sama-sama keluar nih. Mami harus kerja juga. Melamarlah gitu kan. Iya. Oh gitu, saya langsung iman saya muncul gitu. Padahal kan, apa saudara, saya mana tahu ngapa-ngapain, sudah lama jadi full timer gitu. Tapi seorang suami
harus belajar untuk menafkahi keluarganya. Tidak menjadi egois. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah berani menikah dan berani punya anak, dia sudah harus berani banting tulang. Harus berani berjuang dong menafkahi gitu. Jadi kalau dikatakan di situ banting tulang, itu bukan sesuatu yang negatif, saudara. Bukan. Dia harus melakukan dulu tanggung jawabnya. Barulah di situ berkat Tuhan turun. Dan seorang suami tidak hanya menjadi seorang pencari nafkah. Dia menjadi seorang pelindung. Gitu loh, itu namanya kodrat. Tetapi ibu rumah tangga itu memelihara, membuat suasana jadi nyaman, menyediakan makanan, memberikan pakaian hangat. Gitu loh. Kalau dulu saudara bukan seperti sekarang, saudara beli baju tinggal beli online segala macam. Kalau dulu sejak awal itu seorang perempuan harus pintar memintal, gitu, menenun. Dulu di masa dulu itu ada musim dingin, jadi harus dibuat, harus pintar dia menenun, saudara, atau merajut pakai tangan gitu. Jadi habis setelah dia kerja selesai gitu kan, sibuk masak, nanti pada waktu malam gitu, ketika semua anak-anak sudah tidur gitu, seorang ibu itu mengajar. Tapi dia ngantuk-ngantuk. Sampai mungkin berapa bulan, berapa lama jadilah kain yang bisa, baju yang bisa menghangatkan. Mungkin hari ini anak yang satu dapat baju, esok atau bulan berikutnya. Seperti itu, saudara. Itu melakukan tanggung jawabnya. Tapi ketika orang di kota, ya kan, banyaknya kebutuhan dengan persaingan, disitulah terjadi kekacauan. Iya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah membuat keteraturan. Jadi perhatikan ya, cara Tuhan menyelamatkan itu tidak agamawi itu, saudara. Selama ini saudara kita itu pokoknya kalau percaya sama Tuhan Yesus kita masuk surga gitu. Sampai saat ini seperti itu loh pikiran orang Kristen. Oh, kamu mesti melayani. Makanya mereka itu dikasih aturan-aturan yang membodohi, saudara. Kamu mesti kasih perpuluhan. Kamu gak kasih perpuluhan, kamu gak masuk surga. Tapi di sisi yang lain, ketika tidak diajarkan itu, orang tidak mengembalikannya lagi. Padahal saudara, firman Tuhan kalau ada orang yang melakukannya itu, terjadi keseimbangan. Gitu loh. Ada yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang hidup dari rumah Tuhan. Kalau kamu tidak membawa persembahan ke rumah Tuhan, maka memang pasti kamu tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu melalui siapa? Melalui hamba Tuhan itu. Tuhan sudah buat keteraturan itu semua. Kamu pikir gampang menjadi seorang hamba Tuhan? Apa dia nggak lebih baik dia memilih jadi seorang pekerja atau apa gitu? Ya kan? Nah, jadi ada dia aturan-aturan yang, jadi aturan itu bukan untuk sesuatu dipaksakan.
tapi untuk dijalani secara normal. Gitu ya. Jadi kita lihat saudara dengan semua firman yang kita dengarkan. Coba ketika saya katakan itu kepada saudara. Apakah ibu-ibu yang masih kerja gimana pikirannya? Ya kan? Sampai kapan Tuhan keadaan seperti itu? Apakah bisa langsung digeneralisir semua masalah saya sama dengan masalah saudara? Nggak bisa kan? Siapa yang berikan anugerah kepada saya untuk kami bisa mengambil keputusan? Sudahlah, saya saja gitu kan. Terbukti juga istri saya coba bikin kue gitu kan. Apa nggak sedih kayak gitu? Ketika berusaha, jungkir balik. Ketika sudah datang firman Tuhan, kalau orang itu menolak, akan mengalami penderitaan yang sangat panjang sekali. Karena dia melawan Tuhan. Makanya Tuhan yang kamu rindukan itu datang dengan mendadak katanya. Ketika sudah meninggalkan pekerjaannya, saya bilang, oke, berarti kamu sekarang dipanggil di rumah Tuhan. Ayo. Oh, kalau bilang aku mau dipanggil sama Tuhan. Apa yang terjadi sesudah itu? Keadaan menjadi parah sekali. Ya kan? Apakah menyalahkan saya? Mau menyalahkan saya? Mau menyalahkan Tuhan? Saya juga ketika dipanggil Tuhan dulu, saudara. Wow, masih sangat muda dipanggil sama Tuhan full time loh. Masih sangat muda. Kalau coba menolak. Pada waktu itu saudara mana tahu tentang ini saudara. Mana tahu kalau ternyata seumur hidup jadi hamba Tuhan. Nggak tahu dulu. Dulu pun menjadi seorang pendoa aja kok. Tapi lihat, ketika mentaatinya, disitulah saya sadar kalau ternyata saya hamba Tuhan. Jangan hidup terus kan? Ketika harus memulai dari nol gitu. Oke, saya kerja. Setelah itu harus meninggalkannya. Tapi apakah sekaku itu? Apa sekaku itu firman Tuhannya? Tidak juga. Berjalan terus. Itulah artinya saudara. Pekerjaan Tuhan. Jadi benar-benar saudara, sekarang ini kita itu tidak gini saudara. Oh, dengan kita melayani baru kita masuk surga. Enggak. Sekarang yang diurusi Tuhan itu kehidupan normal kita. Bagaimana dengan firman Tuhan itu? Bagaimana kita bergaul dengan orang lain? Bagaimana kalau kita menjadi seorang ayah? Bagaimana kita punya waktu dengan anak-anak? Bagaimana menjadi seorang ibu? Yang melakukan hal-hal biasa. Masalah. Ya. Ketika misalnya kalau sendirian. Kayak Nantulang sama Mak Ye sendirian.
suaminya jauh gitu kan. Nggak bisa menyalahkan apapun gitu. Nggak ada gunanya kan? Nggak ada. Tapi ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, maka ketika sendirian bisa melakukan tanggung jawabnya. Bisa menjadi perkasa kan. Yang tadi yang nggak bisa bawa motor jadi bisa bawa motor kan. Tian dulu cepat sekali saudara. Dari belajar gini-gini aja langsung dia bawa motor ke Tembesi. Pernah masuk lubang, wah tabrakan berdarah-darah. Kita nggak tahu. Tapi lihat, apakah lolos? Lolos. Orang yang pinjam motornya Matian, waduh, gimana ini? Yang laki-laki yang pinjam, waduh, udah parah ini. Tiap hari dibawa sama Matian. Yang laki-laki yang bawa, aduh, ini kayaknya udah goyang, ini udah rusak apanya ini. Tiap hari Matian bawa, slow aja. Nggak ada, enteng aja dia. Tapi yang lain yang bawa motornya kayak gimana? Apa maksudnya itu saudara? Dalam segala keadaan. Ketika seseorang itu datang sama firman Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan itu punya berbagai macam cara. Iya. Misalnya ketika Arta sampai hari ini gitu misalnya. Tuhan. Sampai udah lapu foto pernikahan mereka saudara. Apa pertanda? Nggak ada pertanda. Kalau Tuhan mau ubahkan hati suaminya dan balik lagi menjadi suami yang baik, yang takut akan Tuhan, bisa. Tapi jangan mereka-reka. Lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jadilah seperti seorang Maria. Dengerin firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau waktunya sudah tepat, berharaplah kepada kemurahan Tuhan. Iya. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka musuh orang itu sendiri pun akan diperdamaikan dengan Tuhan. Iya. Seperti itu yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita. Makanya sudah ketika saya tiap hari ya gitu, saya bersama dengan ini dua abang saya gitu, perhatikan, liatin, saya buat sukacita gitu ya, saya semangat, saya lagi makan gitu, cerita, saya biasa saja, nggak perlu harus memikirkan, ini ada firman Tuhan yang bagus ini, enggak. Saya izinkan dia bicara, dia cerita. Sekali-sekali saudara. Kalau saya lihat momennya pas, saya tunggu waktu yang tepat, saya ucapkan firman Tuhan. Setelah itu, gak perlu dibahas, kali ditanya, saya diam aja. Seperti itu loh caranya Tuhan itu. Sangat ajaib sekali saudara. Makanya dengan kita mendengarkan firman ini, gak usah pusingkan dulu. Jangan dulu, gak usah pertengkarkan. Apa yang saudara dengar misalnya, masih syak dengan Tuhan itu, mengambil rupa seorang perempuan. Gitu ya. Bisa saja. Sama seperti kita dulu ketika kita belajar dunia orang mati kan. Dulu saya pikir, wah nanti gimana. Apalagi ketika saya itu secara aklamasi akhirnya terpilih menjadi ketua. Waduh. Saya benar-benar gak nyangka gitu. Karena saya sudah bilang kan saya pendeta. Gitu. Pendeta GBI lagi. Nanti gimana kalau saya jadi ketua. Tapi ketika sudah aklamasi, mau gimana? Menolak. Tapi lihat saudara.
Sampai saya keluar, tidak ada yang berani. Bahkan saya berani nantang. Iya. Sekali lagi kamu bilang, sekali kamu diskreditkan, pada waktu itu baru belum masalah, baru meninggal atau gimana waktu itu. Saya ketika ada pertemuan itu, sekali lagi kamu ngomong, nah, saya gitu. Saya keluar ini. Saya nggak takut. Ada satu keberanian. Sehingga sudah ketika yang saya bilang di kapal itu ada pendeta GBI yang melakukan pelepasan aneh sekali gitu ya. Oh, saya itu labrak dia langsung. Kami kalian bilang sesat. Tapi saya nggak sesat yang kamu buat itu ya. Kami nggak pernah kayak gitu. Kami tidak diajarkan sampai pegang alat tidak menyentuh bagian-bagian sensitif perempuan gitu. Nggak ada kayak gitu. Ini katanya setannya ada di situ. Setanmu yang mana? Iya, saya benar-benar waktu itu saudara, bertobat kau, saya bilang gitu saudara. Padahal dia itu sudah saudara, dia kalau dia siaran live gitu, dia pergi kemana-mana mendoakan orang. Saya di situ langsung tegas saudara. Mereka tahu saya di RTM. Yang mereka bilang sesat gitu. Mereka tahu. Nah, seperti itulah cara Tuhan saudara. Sama seperti sekarang saudara. Iya. Jadi benar-benar saudara kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dulu hidup. Ada yang bisa nangkap dia? Mana ada? Kecuali sudah waktunya. Karena memang untuk itulah dia datang. Iya. Seperti itulah Tuhan melindungi kita. Kalau dia mau menjadikan kita anak sulung, sebetulnya ketika dikatakan kita anak sulung, apa bedanya sih? Apa bedanya dengan inkarnasi dia? Boleh dikatakan hampir gak ada beda, hanya untuk merundukkan kita saja. Ketika kita dikatakan umat pilihan, pelaku pelayanan, sama aja. Iya, kita dilatih, semua makhluk ini, semua ciptaan ini dilatih untuk jadilah sebagaimana kamu diciptakan. Iya. Jangan bersungut-sungut. Apa yang bisa kita makan hari ini, makanlah. Gitu. Ya. Apa yang kamu hadapi hari ini, hadapilah. Gitu. Ketika harus menghadapi misalnya hutang gitu, biasa saja lah. Hadapilah. Belajarlah. Dulu kita pernah tahu bagaimana orang tua kita membesarkan kita. Apa kita tahu apa yang mereka pikirkan? Yang kita tahu cuma makan aja kan. Ya makan aja. Puji Tuhan saudara, mungkin kita ya nggak terlalu ini memaksa orang tua kita. Karena kita dilatih. Apa yang ada makan? Misalnya ketika makan pulang sekolah cuman ada kelapa gitu sama nasi. Kelapanya pun harus dibersihkan dulu jamur-jamurnya. Gitu. Ya karena kita sudah terbiasa dan lingkungan kita juga sederhana gitu. Ada biasa aja. Rumah yang mungkin sudah reot gitu kan. Ada lubang di mana-mana. Aduh, kalau ingat tuh makan dulu. Berapa lama nggak ada orang sudah punya listrik, nggak punya listrik. Biasa aja menjalani. Lewat nggak? Lewat.
Jadi lihat itu ya, tentu saja seorang perempuan harus menaati dan mengasihi suaminya. Dan seorang suami harus belajar untuk menafkahi dan menyokong keluarganya. Semua ini adalah hukum dan ketetapan yang ditetapkan oleh Yahweh untuk ditaati umat manusia dalam kehidupan mereka di bumi. Misalnya ketika ada capek, misalnya saya jauh gitu kan, anak saya harus dijemput gitu kan. Mau gimana pun saudara, mau secapek-capeknya saya, kalau sudah bilang nanti jemput ya, kan sudah kayak gitu sudah mau secapek-capeknya mau bagaimanapun, saya harus belajar. Itu namanya belajar, saudara. Tidak peduli rasanya, mungkin di jalan mungkin saya sudah ini sekali, saudara, tapi karena mau belajar. Iya, bagaimana supaya anak saya tidak terlalu lama di sekolah. Belajar. Iya, saya berjuang di jalan. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, buatlah perjalanan ini berhasil. Bisa lancar aja jalan ini, saudara. Setiap hari kayak gitu. Ya, kalau saya lagi bilang, nanti pulang sendiri ya nak, nah ini ya. Wah, itu untuk melatih mereka berani. Mereka punya pengalaman di jalan, punya pengalaman dibawa sama apa namanya, gokarnya itu. Nggak buru-buru kan dek, jemput istri saya dulu. Waduh, saya tuh marah dalam hati, nggak profesional sekali gitu. Tapi gimana? Mereka punya pengalaman. Ketika kita jalani semua, lihat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Jadi saudara, apa yang diharapkan Tuhan saudara dari kita? Ketika kita ini belajar sampai sejauh ini. Apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Coba lihat. Bisakah saudara lihat bagaimana Tuhan memberkati saudara? Bisakah saudara melihat bagaimana Tuhan memelihara saudara? Setelah sekian lama, bisakah saudara berkata saat ini, kalau Tuhan itu sangat nyata setiap hari? Harus bisa saudara, melalui firman yang kita persekutukan. Tapi harus kita mengalaminya dalam kehidupan kita yang normal. Jadi saudara, firman Tuhan ini lebih membuat kita itu membumi, saudara. Gak lagi punya imajinasi surga. Bukan berarti surga itu tidak ada. Surga itu ada. Tapi surga itu lebih di dalam diri kita sendiri. Lebih di dalam roh kita. Iya. Kita benar-benar mengalami. Kita melihat anak-anak kita bertumbuh terus. Iya. Keindahan yang saudara alami, pemeliharaan yang saudara alami akan dialami oleh anak-anak saudara. Dan engkau akan melihatnya nyata. Tuhan nyata dalam diri keluarga. Hebat. Iya. Ini akan makin meluas. Sehingga setiap lutut bertelut, saudara, menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku Tuhan adalah penciptanya. Dan Dia ciptaan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih buat setiap perkataan dan firman yang mengajari kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan